Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang tugas UTS Fikih, yaitu tentang mencari suatu kasus. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Siti Laila Rahmawati, yang kedua Ilham Akbar Maulana, yang ketiga Mila Dianur. Kasus yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Pak Sultan adalah tokoh agama di daerahnya. Ia memiliki semangat untuk bersedekah tinggi. Namun, ia diberi ujian memiliki kondisi ekonomi yang memprihatinkan. Bagaimana cara Pak Sultan bersedekah selain dengan harta? Yang kedua, apa hukum dari meminta-minta atau mengemis? Bagaimana cara Pak Sultan bersedekah selain menggunakan harta? Sebelum kita mengetahui bagaimana cara Pak Sultan bersedekah, kita harus mengetahui apa itu sedekah atau bersedekah. Sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya karena mengharap pahala di akhirat. Bersedekah berarti memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain secara ikhlas dan sukarela semata-mata mengharapkan pahala akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Artinya, dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena menerima keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahala yang cukup dan sedikit pun kamu tidak akan dianiaya. Surat Al-Baqarah ayat 272. Sedekah dapat dilakukan di mana saja, juga bisa berupa harta benda, tenaga, pendapat, perkataan yang baik, bahkan senyuman pun dapat dianggap sebagai sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah." Tersenyum di hadapan temanmu itu adalah bagian dari sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya hukum bersedekah. Hukum bersedekah sendiri adalah sunat. Berikut adalah syarat-syarat sedekah. 1. Orang yang memberi sedekah sehat akalnya dan tidak di bawah perwalian orang lain. 2. Penerima sedekah haruslah orang yang benar-benar memerlukan karena keadaannya yang membutuhkan. Yang ketiga, penerima sedekah haruslah orang yang berhak memiliki. Dan yang keempat, barang yang disedekahkan haruslah bermanfaat bagi si penerimanya. Sedekah yang tidak bermanfaat bagi penerimanya dinyatakan tidak sah. Yang selanjutnya rukun sedekah. Di antaranya rukun sedekah antara lain: A. Ada pemberi, B. Ada penerima, C. Ijab dan qabul. Artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka. Dan D. Ada barang yang disedekahkan. Barang sedekah diberikan kepada seorang yang tidak jelas atau tidak ada, maka hukumnya sah. Berikut adalah beberapa hikmah bersedekah, antara lain: 1. Dapat menolong orang yang membutuhkan dan mempererat silaturahmi antara sesamanya. Yang kedua, sebagai obat dari penyakit. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Peliharalah kekayaanmu dengan cara mengeluarkan zakat dan obatilah penyakitmu dengan jalan bersedekah. Kemudian hadapilah cobaan dengan berdoa sambil merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga, dapat meredam murka Allah atau menolak bencana dan menambah umur. Yang keempat, memperoleh pahala yang mengalir terus-menerus. Rasulullah SAW bersabda,
Apabila seorang manusia mati, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hikmah bersedekah yang lain yaitu akan menambah rizki dari Allah, menghapus kesalahan, mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat kelak, dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sabda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita akan membahas pemecahan masalah yang dialami oleh Pak Sultan. Nah, dari penjelasan tadi kita mengetahui bahwa bersedekah tidak hanya berupa harta. Pak Sultan merupakan tokoh agama di daerahnya. Karena ia memiliki masalah perekonomian, maka ia bisa bersedekah berupa tenaga, pendapat, perkataan yang baik, atau dengan senyuman. Karena Pak Sultan merupakan tokoh agama, ia juga bisa bersedekah dengan perkataan yang baik kepada orang lain untuk mengajak mereka menuju kebaikan. Misalnya, ia bisa mengisi ceramah di acara pengajian. Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih hukum meminta-minta atau mengemis itu. Islam mengajarkan agar kita menginfakkan sebagian rezeki yang kita terima sebagai penerapan kepekaan diri kita terhadap sesama dan kepedulian kita di masyarakat. Berinfak dapat dilaksanakan setiap saat, misalnya bangun masjid, gotong royong, kerja bakti, menengok orang yang sakit, dan lain sebagainya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seseorang hamba ada padanya melainkan 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang lainnya berkata, Ya Allah, hancurkanlah atau harta orang yang kikir. Bisa kita pahami dari hadis di atas bahwa sesungguhnya para malaikat berdoa kepada Allah dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia harta yang berinfak dengan ganti yang berlipat ganda, bahkan berlipat tanpa batas. Kemudian pemecahan masalah hukum orang yang meminta-minta. Dalam syariat menjadi pengemis ada dilarang kecuali sangat terpaksa. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa meminta-minta harta orang untuk memperkaya diri, sebenarnya ia hanyalah meminta bara api. Oleh karenanya, silahkan meminta sedikit atau banyak. Hadis riwayat Muslim. Namun apabila meminta-minta karena adanya kebutuhan yang mendesak, maka boleh karena terpaksa. Menjauhkan diri dari meminta-minta demi menjaga diri merupakan faktor yang kuat untuk memperoleh ifah atau kesucian diri dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal atau tidak baik. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka dia adalah orang kaya yang sungguhnya, walaupun penghasilannya sedikit. Dengan ifah, kesucian diri, dan merasa kecukupan, maka akan terwujud kehidupan yang baik bagi seseorang hamba, nikmat dunia, dan qanaah atau merasa puas atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi meminta-minta hukumnya adalah haram kecuali terpaksa. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.